24 juta setiap bulan masuk dari rekeningmu. Tapi jangan merasa bisa makan sesukamu. Bu Ratna meletakkan semangkuk sayur bening di depanku. Di sebelahnya, Arga menerima kotak bekal bertingkat berisi ayam panggang, telur, dan tumis daging. Aku sedang hamil 5 bulan. Pagi itu kepalaku berdenyut dan tanganku gemetar. Tetapi suamiku hanya menutup kotak bekalnya. Saat ia pergi terburu-buru, aku mengambil kotak itu. Di dasar wadahnya, tersembunyi secari kertas yang menjelaskan kemana uangku selama ini mengalir. Namaku Nabila. 3 tahun lalu aku menikah dengan Arga karena mengira ia lelaki sederhana yang tahu arti perjuangan. Saat kami baru memulai rumah tangga, penghasilannya sebagai staf pemasaran belum besar. Aku tidak pernah mempermasalahkannya. Aku bekerja sebagai konsultan pembukuan untuk beberapa usaha kecil. Penghasilanku tidak tetap, tetapi cukup baik. Kami sepakat memasukkan 24 juta rupiah setiap bulan ke rekening rumah tangga. Uang itu untuk cicilan rumah, kebutuhan dapur, biaya kesehatan, tabungan, dan dana darurat. Arga berjanji rekening itu akan dikelola bersama. Kenyataannya berubah ketika Bu Ratna pindah ke rumah kami. Katanya rumah kontrakannya sedang diperbaiki. Ia hanya akan tinggal 2 minggu. 2 minggu berubah menjadi 3 bulan. Sejak hari pertama, ia mengambil alih dapur, menyimpan kartu rekening, dan memeriksa semua belanjaan. Awalnya aku membiarkannya. Aku berpikir, mungkin ia hanya ingin merasa berguna. Bu Ratna juga sering berkata bahwa ia lebih berpengalaman mengatur rumah tangga. Namun setelah aku hamil, kepeduliannya berubah menjadi aturan yang menyakitkan. Ia melarangku membeli susu yang biasa ku minum. Katanya mahal. Ia mencoret telur, buah, ikan, dan daging dari daftar belanjaku. Menurutnya, perempuan hamil tidak boleh banyak keinginan. Ia selalu mengulang cerita bahwa dulu ia hanya makan singkong saat mengandung Arga, tetapi anaknya tetap lahir sehat. Anehnya, aturan hemat itu hanya berlaku untukku. Setiap pagi Bu Ratna menyiapkan bekal bertingkat untuk Arga. Nasi hangat diletakkan di wadah paling bawah. Wadah kedua berisi lauk. Kadang ayam panggang, kadang rendang, kadang udang. Wadah paling atas berisi buah potong dan camilan. Sementara aku mendapat semangkuk sayur bening, tempe tipis, dan nasi secukupnya. Aku pernah bertanya pelan, "Bu, boleh aku ambil 1 telur?" Bu Ratna menatap perutku, lalu menatap wajahku. "Kamu bekerja dari rumah. Tidak banyak bergerak. Jangan rakus hanya karena hamil." Arga mendengar kalimat itu. Ia sedang mengikat tali sepatu. Aku menunggu ia membelaku. Namun ia hanya berkata, "Ikuti saja. Ibu lebih paham." Kalimat pendek itu lebih menyakitkan daripada bentakan. Aku tidak menuntut makanan mewah. Aku hanya ingin diperlakukan sebagai istri yang sedang membawa anaknya. Tetapi di rumah yang cicilannya sebagian besar dibayar dari penghasilanku sendiri, aku justru harus meminta izin untuk mengambil sebutir telur. Kotak bekal Arga menjadi benda yang paling kubenci setiap pagi. Benda itu selalu diletakkan di meja dengan hati-hati. Bu Ratna membungkusnya dengan kain bersih. Ia bahkan menghangatkan lauk sebelum memasukkannya. Sementara mangkuk sayur beningku sering dibiarkan dingin. Suatu hari aku membuka lemari pendingin. Di rak atas ada 2 kotak daging, telur 1 papan, dan buah impor. Aku mengira Bu Ratna akhirnya membeli makanan untukku. Saat tanganku menyentuh salah satu kotak, ia muncul dari belakang. "Jangan diambil," katanya cepat. "Untuk siapa, Bu?" "Untuk bekal Arga dan pesanan orang." Aku baru tahu ia mulai menerima pesanan makanan dari beberapa teman. Ia memakai dapur kami, gas kami, peralatan kami, dan bahan yang dibeli dari rekening rumah tangga. Namun ketika aku ingin mengambil sebuah apel, ia berkata apel itu sudah dihitung untuk pelanggan. Saat itu ponselku berbunyi. Sebuah pemberitahuan ban muncul sebelum layar terkunci. Ada transfer 14 juta rupiah dari rekening rumah tangga ke rekening atas nama Ratna Kusuma. Aku hanya sempat melihat jumlah dan nama penerima. Ketika kubuka aplikasinya, akses rinci sudah berubah dan meminta verifikasi dari nomor Arga.
Aku bertanya kepada Bu Ratna tentang transfer itu. Ia tidak menjawab langsung. Ia hanya mengambil apel dari tanganku dan berkata bahwa urusan rekening sebaiknya dibicarakan dengan suami. Itulah pertama kalinya aku sadar. Kekurangan makanan di rumah mungkin bukan karena uang kami sedikit, melainkan karena uang itu dipindahkan sebelum sempat kupakai. Malamnya aku menunggu Arga pulang. Aku menunjukkan daftar belanja yang sudah dicoret ibunya. Aku sering pusing, kataku. Besok aku ingin periksa. Aku juga ingin belanja sendiri. Arga tidak melihat daftar itu lama-lama. Jangan buat ibu merasa tidak dihargai. Usaha makanannya baru mulai. Kita harus mendukung. Kita mendukung dengan uang siapa? Ia menghela napas. Uang rumah tangga ya uang kita. Aku menatapnya. 24 juta itu berasal dari penghasilanku. Gajimu masuk berapa? Wajahnya berubah. Kenapa sekarang dihitung-hitung? Aku tidak menghitung cinta. Aku menghitung hak dan kebutuhan. Arga berdiri dan meninggalkanku di meja makan. Dari kamar, aku mendengar ia menelepon ibunya. Beberapa menit kemudian Bu Ratna masuk sambil membawa mangkuk sayur bening yang sudah dingin. Kalau kamu merasa uangmu paling besar, silakan makan uangmu sendiri, katanya. Ia meletakkan mangkuk itu begitu keras sampai kuahnya tumpah ke meja. Besok paginya penghinaan itu terjadi lagi. Bu Ratna menaruh bekal bertingkat di depan Arga. Di depanku, ia hanya menaruh sayur bening. Lalu ia mengatakan bahwa 24 juta tidak memberiku hak untuk makan sesuka hati. Aku melihat Arga. Ia tidak menyangkal. Ia tidak meminta ibunya berhenti. Ia justru memeriksa jam dan berkata ia terlambat. Saat berdiri, ponselnya berdering. Ia bergegas mengambil tas kerja, lalu keluar tanpa membawa bekal. Bu Ratna masuk ke dapur untuk mengambil kantong pesanan. Kotak bertingkat itu tertinggal di meja. Entah karena marah, lapar, atau lelah, aku mengambilnya. Aku tidak berniat mencuri makanan suamiku. Aku ingin tahu apa yang dianggap lebih pantas masuk ke tubuh Arga daripada ke tubuhku dan anak kami. Aku membawa kotak itu ke kamar kerja, mengunci pintu, lalu membukanya. Aromanya langsung memenuhi ruangan. Ada nasi, ayam panggang, telur rebus, tumis daging, dan potongan pepaya. Aku menahan tangis. Bukan karena makanannya. Karena semua itu dimasak di rumahku, dibeli dari uangku, tetapi disembunyikan dariku. Saat mengangkat wadah paling bawah, aku menemukan secarik kertas terlipat. Kertas itu adalah salinan tagihan pemasok. Nama usahanya tertulis besar di bagian atas. Dapur Ratna. Di bawahnya ada catatan tangan Arga. Bayar dari setoran Nabila. Jangan tunjukkan rincian sampai usaha stabil. Jumlahnya 14 juta rupiah. Tanganku menjadi dingin. Aku membaca lagi. Tagihan itu bukan untuk kebutuhan rumah. Itu uang muka bahan baku, sewa alat tambahan, dan kemasan untuk usaha catering Bu Ratna. Tanggal pembayarannya sama dengan tanggal aku mentransfer 24 juta pada awal bulan. Kecurigaanku akhirnya mendapat bentuk yang jelas. Uang yang kukira untuk rumah tangga ternyata dipakai sebagai modal usaha tanpa persetujuanku. Aku memotret kertas itu. Lalu aku membuka aplikasi bank. Selama beberapa bulan terakhir, Arga selalu berkata laporan rekening bermasalah karena pergantian sistem. Pagi itu aku menggunakan fitur pemulihan akses melalui alamat surel yang masih terhubung denganku. Aku belum berhasil melihat seluruh rincian. Namun satu halaman ringkasan cukup membuat napasku pendek. Setiap kali transfer 24 juta masuk, sebagian besar uang keluar pada hari yang sama ke rekening bernama Ratna Kusuma. Aku belum tahu semuanya. Aku juga belum tahu apakah Arga ikut menikmati uang itu. Tetapi aku tahu satu hal. Mereka sengaja membuatku kekurangan di rumah agar uangku bisa membesarkan usaha yang bahkan namaku tidak pernah disebut. Aku tidak langsung mengamuk. Aku memutuskan menyimpan bukti. Aku memotret kotak bekal, tagihan, dan catatan tangan Arga. Setelah itu aku makan setengah telur dan beberapa potong pepaya dari bekal tersebut. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku tidak meminta izin.
Lalu aku menelepon klinik tempatku memeriksakan kandungan. Aku meminta jadwal dengan Dokter Sari, dokter yang sejak awal menangani kehamilanku. Siang itu aku datang sendiri. Aku menceritakan bahwa aku sering pusing, cepat lelah, dan sulit makan karena semua kebutuhan diatur orang lain. Dokter Sari tidak menghakimi. Ia memeriksa kondisiku, lalu bertanya apa saja yang kumakan setiap hari. Saat ku jawab sayur bening, nasi, dan tempe tipis, wajahnya menjadi serius. Tidak ada satu pola makan yang cocok untuk semua ibu hamil, katanya. Tetapi membatasi makanan tanpa penilaian medis bukan keputusan yang aman. Kamu perlu asupan yang cukup dan beragam. Yang paling penting, jangan biarkan orang lain membuatmu takut makan. Aku menunduk. Untuk pertama kalinya ada seseorang yang mengatakan bahwa kebutuhanku bukan keserakahan. Dokter Sari memberiku daftar kebutuhan makan yang sederhana. Ia juga mengundangku ke kelas keluarga untuk ibu hamil yang akan diadakan 2 minggu lagi. Suami dan anggota keluarga diperbolehkan hadir. Datanglah bersama orang yang mengatur makanan di rumah, katanya. Kadang orang berubah setelah mendengar penjelasan langsung. Aku hampir tertawa pahit. Bu Ratna tidak kekurangan penjelasan. Ia kekurangan rasa hormat. Namun undangan itu memberiku sebuah ide. Ketika aku pulang, kotak bekal sudah ada di meja. Arga berdiri dengan wajah marah. Kamu mengambil bekalku? Iya. Kenapa? Aku lapar. Bu Ratna keluar dari dapur. Lapar bukan alasan mengambil milik orang. Aku memandangnya. Makanan itu dibeli dari rekening rumah tangga. Lalu, berarti bukan hanya milik Arga. Bu Ratna tertawa kecil. Baru memberi uang sedikit sudah merasa jadi penguasa. Aku tidak membalas. Aku mencuci kotak itu, mengeringkannya, lalu mengembalikannya ke meja. Tagihan di dasarnya sudah kusimpan dalam folder pribadi. Malam itu Arga masuk ke kamar sambil membawa daftar pengeluaran yang ditulis tangan. Ia mengatakan rekening rumah tangga banyak dipakai untuk kebutuhan rumah. Ketika kutanya soal transfer ke ibunya, ia langsung menyalahkanku karena mengintip. Jadi benar ada transfer? Tanyaku. Ibu sedang membangun usaha. Nanti juga kembali. Kenapa tidak bicara padaku? Karena kamu pasti menolak. Aku menatap suamiku lama. Kamu tahu aku akan menolak, tetapi kamu tetap mengambil uangku. Itu bukan keputusan bersama. Arga duduk di tepi tempat tidur. Jangan dibesar-besarkan. Usaha ibu baru dapat pesanan besar. Kalau berhasil, kita semua untung. Siapa yang dimaksud kita? Ia tidak menjawab. Keesokan harinya Bu Ratna seperti sedang merayakan kemenangan. Ia menerima telepon pesanan sepanjang pagi. Ia memesan seragam baru dengan nama dapur Ratna di dada. Ia juga mencetak brosur. Di bagian belakang brosur tertulis bahwa usaha itu dibangun dari kerja keras keluarga. Namaku tidak ada. Namun setiap panci, kompor, gas, bahan, dan kemasan dibayar dari uang yang masuk melalui rekening rumah tangga. Bu Ratna semakin berani. Ia mulai mengunci lemari penyimpanan bahan. Ia menyimpan kunci di saku dasternya. Bahkan nasi di meja makan dipisahkan. Untuk pesanan catering, nasi dimasak dengan beras terbaik. Untukku, ia memakai beras lama yang sudah berbau lembab. Arga tetap membawa kotak bekal bertingkat setiap hari. Kini ia memeluk kotak itu seperti benda berharga, seolah takut aku mengambilnya lagi. Aku memilih tidak bertengkar. Aku memutuskan membuka seluruh jejak transaksi. Aku menghubungi layanan bank dan memulihkan akses penuh. Karena rekening itu terdaftar atas nama kami berdua, aku berhak menerima riwayat transaksi. Setelah 2 hari, laporan 6 bulan terakhir masuk ke surelku. Laporan itu membuat semuanya semakin jelas. Dari setiap 24 juta yang kusetor, sekitar 14 juta dipindahkan ke rekening Bu Ratna. 6 juta dipakai Arga membayar tagihan kartu kredit dan cicilan barang elektronik yang tidak pernah kulihat di rumah. Hanya sekitar 4 juta yang benar-benar tersisa untuk kebutuhan rumah. Itulah sebabnya Bu Ratna terus berkata uang dapur kurang.
Bukan karena kebutuhanku terlalu banyak. Mereka sudah menghabiskan uang sebelum aku sempat membeli susu, buah, atau obat. Aku mencetak laporan itu. Aku menandai setiap transfer. Aku juga menemukan pembayaran rutin kepada pemasok catering dan penyewaan dapur tambahan. Semua ditarik otomatis dari rekening rumah tangga. Aku belum menghentikannya. Aku ingin mereka merasa aman sampai kebenaran dibuka di tempat yang tidak bisa mereka kuasai. Kesempatan itu datang lebih cepat dari dugaanku. Dokter Sari mengirim pesan pengingat tentang kelas keluarga. Ternyata klinik bekerja sama dengan kelompok usaha makanan rumahan untuk menyediakan makan siang bagi peserta. Bu Ratna mengetahui acara itu dari salah satu pelanggannya dan mengajukan dapur Ratna sebagai penyedia konsumsi. Ia pulang dengan wajah berbinar. Dapur Ratna terpilih menyediakan 100 kotak makan untuk kelas ibu hamil, katanya kepada Arga. Kalau acaranya bagus, bisa dapat kontrak bulanan. Arga memeluk ibunya. Ia mengatakan inilah hasil dari keberanian mengambil risiko. Aku sedang duduk di meja makan dengan semangkuk sayur bening. Bu Ratna menoleh kepadaku. Kamu juga ikut kelas itu, kan? Bagus. Nanti kamu bisa lihat orang lain menghargai masakanku. Aku akan datang, jawabku. Jangan membuat masalah. Aku hanya akan membawa yang perlu kubawa. Bu Ratna tidak mengerti maksudku. Ia terlalu sibuk menghitung keuntungan. Selama seminggu berikutnya, rumah kami berubah menjadi dapur produksi. Kotak makanan menumpuk di ruang tamu. Bahan makanan memenuhi lemari pendingin. Bu Ratna membeli daging, telur, ayam, buah, dan susu kotak. Semua makanan yang selama ini disebut terlalu mahal untukku tiba-tiba tersedia dalam jumlah besar karena ada pelanggan. Aku melihat daftar menu acara. Nasi, ayam panggang, telur, tumis sayur, buah, dan susu. Hampir sama dengan isi bekal Arga. Di bagian bawah daftar tertulis slogan Dapur Ratna. Makanan bergizi adalah bentuk kasih sayang keluarga. Aku membaca kalimat itu 3 kali. Malam sebelum acara, Bu Ratna menyiapkan sampel makanan untuk dibawa ke klinik. Ia menyuruhku memotong buah. Ketika aku mengambil 1 potong pepaya, ia menepuk tanganku. Itu sudah dihitung. Aku menatapnya. 1 potong. Kalau setiap orang mengambil 1 potong, usaha bisa rugi. Arga yang berdiri di dekat pintu justru berkata, Nabila, jangan ganggu pekerjaan ibu. Aku meletakkan pisau. Besok aku datang sebagai pasien, bukan pekerja dapur. Bu Ratna mendengus. Datanglah. Biar dokter melihat kamu sebenarnya sehat-sehat saja. Jangan nanti berpura-pura lemas untuk menjatuhkan usahaku. Aku masuk kamar dan menyiapkan sebuah tas. Di dalamnya ada laporan rekening, salinan tagihan pemasok, dan kotak bekal bertingkat milik Arga. Aku juga menyimpan mangkuk kecil berisi sayur bening yang ia berikan malam itu. Kuahnya kutaruh dalam wadah tertutup. Pagi acara, Arga memakai kemeja terbaiknya. Ia membantu ibunya mengangkut kotak makanan. Bu Ratna mengenakan seragam baru. Di dadanya tertulis pemilik dapur Ratna. Ia menatap pakaianku. Jangan bilang kepada orang-orang bahwa kamu menantuku kalau nanti kamu mengeluh soal makanan. Bisa merusak nama usaha. Aku mengangguk. Tenang. Hari ini aku akan menjelaskan semuanya dengan sangat jelas. Aula klinik dipenuhi ibu hamil dan keluarga mereka. Di depan ada layar, meja pemeriksaan, dan deretan kotak makanan dari dapur Ratna. Bu Ratna berdiri di samping meja dengan senyum lebar. Ia menjelaskan kepada peserta bahwa ia selalu mengutamakan gizi dan kasih sayang. Arga duduk di baris depan. Saat aku masuk, ia memberi isyarat agar aku tidak membawa tas besar ke kursi. Aku tetap duduk dengan tas di pangkuan. Dokter Sari membuka kelas dengan penjelasan tentang dukungan keluarga. Ia mengatakan bahwa kehamilan bukan alasan untuk memanjakan seseorang secara berlebihan, tetapi juga bukan alasan untuk mengontrol tubuh dan makanan seorang ibu. Aku melihat Bu Ratna tersenyum tipis, seolah yakin semua itu tidak ditujukan kepadanya. Setelah sesi pertama, panitia membagikan kotak makanan. Ketika 1 kotak diletakkan di depanku,
Bu Ratna buru-buru mengambilnya. Untuk Nabila cukup yang dari rumah, katanya keras. Beberapa orang menoleh. Ia mengeluarkan wadah kecil berisi sayur bening yang memang sengaja kubawa. Ia meletakkannya di depanku, lalu berkata kepada orang di sebelah kami, "Menantu saya harus dijaga. Kalau dibiarkan, makannya berlebihan." Arga menunduk. Ia tidak menghentikannya. Mereka mengira aku akan menelan penghinaan itu seperti kuah hambar. Aku berdiri. "Bu, tolong jangan ambil kotak itu," kataku. Bu Ratna tertawa. "Saya ibunya Arga. Saya tahu apa yang baik untuk cucu saya." Dokter Sari mendekat. "Ada masalah?" Aku membuka tas. Pertama, aku mengeluarkan mangkuk sayur bening. Lalu aku mengeluarkan kotak bekal bertingkat milik Arga. Ruangan menjadi senyap. Aku membuka kotak makanan dari acara. Isinya nasi, ayam panggang, telur, tumis sayur, buah, dan susu. Kemudian aku membuka kotak bekal Arga. Isinya hampir sama. "Ini makanan yang Bu Ratna sebut bergizi untuk peserta," kataku. "Ini juga makanan yang disiapkan setiap hari untuk suami saya. Sedangkan ini makanan yang saya dapat hampir setiap hari selama hamil." Aku mengangkat wadah sayur bening. Bu Ratna langsung menyela. "Jangan memutarbalikkan keadaan. Dia memang susah diatur." Aku memandang Dokter Sari. Dokter sudah memeriksa saya. Saya datang karena sering pusing dan lemas. Dokter Sari tidak membuka rahasia pemeriksaanku secara rinci. Ia hanya berkata, "Saya sudah menyampaikan bahwa pembatasan makanan tanpa penilaian medis tidak boleh dilakukan. Pasien berhak memahami dan menentukan kebutuhan makannya bersama tenaga kesehatan." Bu Ratna membalas, "Saya hanya menghemat. Uang rumah tangga terbatas." Aku mengeluarkan salinan tagihan pemasok dari dasar kotak bekal. "Uang rumah tangga tidak terbatas untuk usaha ibu," kataku. 14 juta rupiah dari setoran saya dipakai membayar bahan dan alat dapur Ratna. Catatan ini ditulis Arga sendiri. Tulisannya jelas. "Bayar dari setoran Nabila. Jangan tunjukkan rincian sampai usaha stabil." Semua mata beralih kepada Arga. Ia berdiri cepat. "Itu hanya pinjaman keluarga." "Pinjaman meminta izin," jawabku. "Kalian mengambilnya diam-diam." Bu Ratna mencoba meraih kertas itu. Aku mundur satu langkah. "Jangan mempermalukan keluarga di depan umum," bisiknya tajam. Aku menatapnya tanpa berbisik. "Ibu mempermalukan saya di depan umum lebih dulu. Bedanya, saya membawa bukti." Di saat itulah posisi mereka berbalik. Selama ini mereka mengira diamku berarti takut. Mereka tidak tahu diamku dipakai untuk menghitung, menyimpan, dan memastikan tidak ada satupun kebohongan yang bisa lolos. Arga mendekat. "Nabila, duduk. Kita bicarakan di rumah." Aku mengeluarkan laporan rekening. "Tidak. 6 bulan terakhir sudah cukup banyak dibicarakan tanpa sepengetahuanku." Aku menunjukkan halaman pertama. Setiap setoran 24 juta diberi tanda. Di bawahnya ada transfer ke rekening Bu Ratna, pembayaran kartu kredit Arga, dan biaya usaha catering. Dari 24 juta yang saya masukkan setiap bulan, sekitar 14 juta berpindah ke dapur Ratna. 6 juta dipakai Arga untuk tagihan pribadinya. Sisa sekitar 4 juta disebut uang rumah tangga. Lalu saya dihina karena ingin membeli telur. Arga mulai pucat. "Itu bukan seluruh ceritanya," katanya. "Baik, jelaskan bagian yang salah." Ia membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Bu Ratna mengambil alih. "Saya akan mengembalikan setelah usaha besar. Semua ini juga untuk masa depan cucu saya." Aku menatap kotak makanan yang berjajar di meja. Masa depan cucu ibu tidak dibangun dengan membuat ibunya kelaparan. Beberapa peserta menunduk. Tidak ada yang bertepuk tangan. Tidak ada keributan. Justru kesunyian itu membuat Bu Ratna kehilangan kekuatan. Untuk pertama kalinya, orang-orang melihat dua wajahnya sekaligus. Wajah perempuan yang menjual makanan bergizi dengan slogan kasih sayang, dan wajah mertua yang mencabut makanan dari menantunya sendiri.
Dokter Sari meminta panitia menunda pembagian makanan sebentar. Ia tidak menghakimi usaha Bu Ratna, tetapi berkata klinik harus meninjau kembali kerjasama karena ada masalah transparansi sumber dana dan perilaku terhadap pasien dalam acara. Bu Ratna langsung panik. Dokter, ini urusan keluarga. Jangan campurkan dengan bisnis. Justru ibu membawa urusan keluarga ke acara ketika mengambil makanan pasien dan mempermalukannya, jawab Dokter Sari tenang. Klinik tidak dapat memakai penyedia yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi peserta. Karena tindakannya sendiri, kontrak catering yang ia banggakan ditunda sebelum dimulai. Namun akibat yang paling mereka takutkan belum kusampaikan. Aku menatap Arga. Sebelum datang, aku sudah menghubungi bank. Mulai bulan depan tidak ada lagi setoran 24 juta ke rekening rumah tangga. Arga tersentak. Kamu tidak bisa memutuskan sendiri. Aku bisa memutuskan kemana penghasilanku masuk. Kalian sudah memutuskan penggunaannya sendiri selama 6 bulan. Aku melanjutkan, semua pembayaran otomatis untuk sewa dapur tambahan dan pemasok juga sudah kucabut. Tagihan yang sah sampai hari ini akan kubayar sesuai kewajibanku. Setelah itu dapur Ratna harus berdiri dengan uang pemiliknya sendiri. Bu Ratna memegang tepi meja. Kalau kamu cabut pembayaran, pesanan kami berhenti. Uang muka bisa hangus. Aku sudah membaca perjanjiannya. Uang muka harus dikembalikan kepada pelanggan jika dapur tidak mampu memenuhi pesanan. Itu tanggung jawab pemilik usaha. Ini juga usahamu. Katanya cepat. Kamu yang memberi modal. Tidak, ibu tidak pernah mengakui saya sebagai pemilik. Ibu hanya memakai uang saya tanpa izin. Saya tidak akan mengambil usaha itu. Saya juga tidak akan menyelamatkannya. Arga meraih lenganku. Aku melepaskannya. Nabila, pikirkan anak kita. Aku menatap suamiku. Sejak kapan kamu memikirkan anak kita? Saat ibumu mencoret susu dari daftar? Saat aku pusing dan kamu menyuruhku diam? Atau saat uang untuk kesehatanku dipakai membayar kartu kreditmu? Wajahnya runtuh. Aku mengeluarkan satu lembar terakhir dari tas. Itu bukan bukti baru. Itu surat pemberitahuan bahwa aku memindahkan pendapatanku ke rekening pribadi dan mengajukan pemisahan pengelolaan keuangan rumah tangga. Aku belum mengajukan perceraian saat itu. Aku masih memberi satu kesempatan untuk melihat pilihan Arga. Mulai hari ini aku tinggal terpisah sementara, kataku. Aku sudah menyewa kamar dekat klinik selama 1 bulan. Kamu boleh datang untuk membahas masa depan pernikahan kita, tetapi tanpa ibumu dan tanpa meminta uang. Bu Ratna menangis marah. Ia mengatakan aku menghancurkan keluarga hanya karena makanan. Aku menjawab bahwa makanan hanyalah tempat kebohongan mereka terlihat. Yang menghancurkan keluarga adalah pengambilan uang, penghinaan, dan suami yang memilih diam. Aku menutup kembali kotak bekal bertingkat. Benda yang selama ini menjadi lambang ketidakadilan itu kini menjadi saksi bahwa kebohongan mereka sudah terbuka. Hari itu aku pulang bukan ke rumah, melainkan ke tempat sewa dekat klinik. Kamarnya kecil. Tetapi aku bisa membuka lemari pendingin tanpa ada yang menepuk tanganku. Aku membeli telur, ikan, buah, dan susu sesuai saran dokter. Saat makan pertama kali sendirian, aku menangis. Bukan karena sedih. Tubuhku seperti baru memahami bahwa ia tidak harus meminta maaf karena membutuhkan makanan. 2 hari kemudian Arga datang. Ia membawa kotak bekal yang sama. Katanya Bu Ratna memasakkan makanan sebagai tanda maaf. Aku tidak membukanya. Aku ingin mendengar darimu, bukan dari kotak makanan, kataku. Arga duduk di kursi dekat pintu. Ia mengakui bahwa ibunya sejak lama ingin membuka usaha catering. Ia takut aku menolak karena kami sedang menyiapkan biaya kelahiran. Bu Ratna meyakinkannya bahwa uang itu bisa dikembalikan setelah usaha ramai. Ketika biaya membesar, mereka menutupinya dengan mengambil lebih banyak dari setoran bulan berikutnya. Lalu kartu kreditmu? Tanyaku. Ia menunduk. Aku membeli ponsel dan beberapa barang untuk promosi. Sebagian untuk kebutuhanku. Kenapa aku harus makan sayur bening? Arga diam cukup lama. Karena ibu bilang kalau pengeluaran rumah ditekan,
usaha bisa bertahan. Aku menahan napas. Jadi kalian sadar. Kalian memang menekan kebutuhanku agar usaha itu bertahan. Aku tidak mengira kamu benar-benar kekurangan. Kamu melihat isi mangkukku setiap hari. Ia menangis. Namun air mata tidak mengubah fakta. Aku memberinya satu pilihan yang sangat jelas. Kita bisa mencoba memperbaiki pernikahan ini. Syaratnya, kita tinggal terpisah dari ibumu, keuangan dibuka sepenuhnya, kamu mengembalikan uang yang dipakai untuk kebutuhan pribadimu, dan kamu ikut konseling rumah tangga. Dapur Ratna berdiri sendiri tanpa uangku. Arga mengusap wajahnya. Aku menunggu jawaban. Kalimat pertamanya bukan tentang aku. Bukan tentang anak kami. Ia berkata, kalau pembayaran usaha dihentikan sekarang, ibu kehilangan semua pelanggan. Bisakah kamu tetap membayar 3 bulan saja? Saat itulah harapanku benar-benar selesai. Aku tersenyum tipis. Kamu datang bukan untuk menyelamatkan pernikahan. Kamu datang untuk menyelamatkan usaha ibumu. Bukan begitu. Jawabanmu sudah cukup. Arga mencoba memegang tanganku. Aku menariknya dan mengambil keputusan tanpa teriakan. Aku akan melanjutkan pemisahan ini secara resmi. Ia memohon agar aku tidak mengambil keputusan saat emosi. Aku menjawab bahwa keputusan itu justru kuambil setelah emosiku tenang. Aku sudah memberi kesempatan untuk memilih. Ia tetap memilih uang dan ibunya. Sebelum pergi, Arga meninggalkan kotak bekal di meja. Setelah pintu tertutup, aku membukanya. Isinya ayam, telur, buah, dan secari kertas dari Bu Ratna. Jangan putuskan hubungan hanya karena salah paham. Aku membalik kertas itu dan menulis satu kalimat. Ini bukan salah paham. Ini pola yang kalian ulang dengan sadar. Aku mengembalikan kotak itu melalui kurir pada hari yang sama. Proses resmi berjalan melalui mediasi keluarga dan pemisahan keuangan. Tidak ada polisi. Tidak ada ancaman berlebihan. Aku hanya meminta catatan transaksi diakui dan uang yang dipakai Arga untuk kebutuhan pribadinya dikembalikan bertahap. Untuk dana yang masuk ke usaha Bu Ratna, aku tidak menuntut kepemilikan. Aku menuntut penghentian penggunaan uangku dan pengakuan tertulis bahwa aku tidak bertanggung jawab atas utang usaha tersebut. Dalam mediasi pertama, Bu Ratna masih menyalahkanku. Ia berkata usahanya terpaksa berhenti karena aku mencabut pembayaran. Aku menunjukkan perjanjian pemasok. Usaha itu memang bergantung sepenuhnya pada rekening rumah tangga. Tidak ada modal dari Bu Ratna. Tidak ada cadangan. Tidak ada pembukuan yang layak. Kejatuhannya bukan karena aku merebut sesuatu. Ia jatuh karena membangun usaha dari uang yang bukan haknya, lalu menganggap sumber uang itu akan selalu diam. Klinik akhirnya membatalkan kerjasama dengan Dapur Ratna. Beberapa pelanggan meminta uang muka kembali karena pesanan tidak dapat dipenuhi. Bu Ratna harus menjual peralatan tambahan yang dibeli untuk menutup pengembalian dana. Aku tidak mengejarnya lebih jauh. Arga menyetujui pengembalian tagihan pribadinya dengan mencicil dari gaji. Ia juga pindah dari rumah kami dan tinggal bersama ibunya. Rumah itu kemudian disewakan sementara karena aku tidak ingin kembali ke tempat yang membuatku takut membuka lemari makanan. Bagian sewa dipakai membayar cicilan rumah. Semua dicatat melalui rekening terpisah. Dalam pertemuan terakhir, Arga bertanya apakah masih ada kesempatan setelah anak kami lahir. Aku menjawab jujur. Kamu tetap ayah dari anak ini. Aku tidak akan menghalangi tanggung jawabmu. Tetapi menjadi ayah tidak otomatis membuatmu kembali menjadi suamiku. Ia menunduk. Bu Ratna tidak datang. Barangkali ia masih menganggap aku penyebab semua kerugiannya. Aku tidak lagi membutuhkan pengakuannya. Martabatku tidak bergantung pada apakah ia mau memahami kesalahannya. Beberapa bulan kemudian aku melahirkan seorang anak perempuan dengan selamat. Dokter Sari masih menanganiku sampai masa pemulihan. Pada hari aku pulang dari klinik, ia memberiku sebuah kotak makan kecil berwarna biru. Bukan hadiah mahal. Hanya wadah sederhana dengan sekat-sekat kecil. Untuk memastikan kamu tidak lupa makan saat sibuk mengurus bayi, katanya. Aku tertawa untuk pertama kalinya tanpa beban. Di rumah sewa baruku,
Aku menyiapkan makanan sendiri. Nasi, sayur, telur, ikan, dan buah. Aku memasukkannya ke kotak biru itu. Tidak ada yang lebih istimewa daripada menu tersebut. Namun setiap kali membukanya, aku teringat bahwa makan bukan hadiah dari orang lain. Makan adalah kebutuhan yang tidak seharusnya dipakai untuk mengendalikan atau merendahkan seseorang. Kotak bekal bertingkat milik Arga pernah menjadi simbol bahwa semua yang terbaik hanya boleh diberikan kepada lelaki di rumah. Kotak biruku menjadi simbol yang berbeda. Ia mengingatkanku bahwa aku berhak menjaga tubuhku, anakku, dan hasil kerjaku sendiri. Aku masih bekerja sebagai konsultan pembukuan. Kini setiap pendapatan masuk rekening yang hanya bisa kuakses sendiri. Aku menyusun anggaran untuk anakku dengan rapi. Ada biaya kesehatan, kebutuhan harian, tabungan, dan dana darurat. Tidak ada lagi uang yang hilang dengan alasan keluarga. Sesekali Arga datang menjenguk anak kami. Ia membawa kebutuhan bayi sesuai daftar, bukan kotak makanan dari ibunya. Hubungan kami tetap terbatas dan jelas. Aku tidak menutup pintu tanggung jawabnya sebagai ayah, tetapi aku menutup pintu bagi pola lama yang pernah menghancurkan rasa amanku. Suatu sore, saat anakku tertidur, aku duduk di meja kecil sambil membuka kotak biru. Isinya sayur bening, telur, dan potongan pepaya. Aku tersenyum melihat sayur bening itu. Dulu semangkuk sayur bening menjadi alat untuk mengingatkanku bahwa aku dianggap tidak berhak meminta lebih. Kini aku memasaknya sendiri karena aku menyukainya. Lalu menambahkan apapun yang kubutuhkan tanpa rasa bersalah. Perbedaannya bukan pada kuahnya. Perbedaannya adalah pilihan. Aku tidak lagi makan apa yang disisakan orang untukku. Aku memilih apa yang baik untuk diriku dan anakku. Aku tidak lagi menyetor 24 juta rupiah agar bisa diterima sebagai keluarga. Aku membangun kehidupan yang tidak menagih martabat sebagai biaya bulanan.